Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Akan share tugas saya melaksanakan pendampingan individu ketiga di SDN 3 Ngumbul, Kecamatan Tuban, Kabupaten Blora dengan CGP Bapak Pujiono SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi pendampingan individu ketiga di SDN 3 Ngumbul, Kecamatan Tuban, Kabupaten Blora. Saya mendampingi CGP Bapak Pujiono menghadap dengan Bapak Kepala Sekolah, berdiskusi bertiga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk pendampingan individu ketiga, temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Kemudian fokusnya adalah refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 dengan keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap bagian awal, kemudian bagian inti, bagian akhir, dan yang kelima adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk tahap persiapan meliputi jadwal yang interval waktunya sudah ditentukan dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada kesepakatan deal antara CGP dengan PP. Kemudian penyusunan instrumen pendampingan individu oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pendampingan individu ketiga ini, bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini sudah diperoleh PP saat pembekalan sebelum melaksanakan tugas PP. Kemudian adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring, kemudian jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya, kemudian hasil input instrumen pada lembar umpan balik, kemudian hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja, terus kemudian rubrik penilaian refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan dengan durasi waktu 20 menit, yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Kemudian PP memastikan CGP telah menginclude instrumen umpan balik, baik itu yang dari kepala sekolah, dari teman sejawat maupun dari murid. Kemudian PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, menanyakan rencana tindak lanjut dalam pendampingan sebelumnya. Kemudian memberikan apresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti dengan durasi waktu 145 menit, inti yang pertama adalah refleksi hasil survei atau hasil umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. PP menggali informasi dari CGP untuk menyampaikan hasil analisis dan refleksi umpan balik 360, baik itu dari kepala sekolah, dari teman sejawat maupun dari perwakilan murid, serta asesmen mandiri yang dikerjakan sendiri oleh CGP tentang kompetensi guru penggerak dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut Bapak Ibu? Mohon dijelaskan masing-masing
mana yang kurang baik atas masukan dari kepala sekolah, atas masukan dari rekan sejawat, dan atas masukan dari murid. Terus kemudian yang kedua adalah apa rencana Bapak Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Terus kemudian siapa saja yang akan dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya, bagian inti yang kedua adalah diskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Durasi waktunya 40 menit. PP mengajak CGP berdiskusi tentang penerapan pembelajaran sosial emosional dengan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang sudah dipelajari di modul 2.2. Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Nah, kemudian apakah Bapak Ibu telah menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak Ibu? Kemudian jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat? Jika belum, untuk segera dibuatnya. Kemudian yang keempat, apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampuh? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk diskusi yang ketiga adalah keterlaksanaan tahapan Bagja. Bagja ini sebuah akronim dari B yang adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, kemudian G-nya adalah gali mimpi, terus J adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Nah, berdasarkan diskusi di Lokakarya 2 tentang gali informasi dan beri penguatan berkaitan Bagja di sekolah Bapak Ibu laksanakan. Nah, guna pertanyaan pematiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu telah menerima metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Yang ketiga adalah apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan tahapan untuk mencapai visi guru penggerak? Yang kemudian yang keempat adalah apa yang sudah Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan Bapak Ibu sehingga bisa mencapai visi guru penggerak yang dirumuskan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk bagian akhir pendampingan, yang pertama adalah melakukan refleksi. Dengan yang pertama adalah apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses pendampingan ini dan apa yang membuatnya menarik. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Terus kemudian yang ketiga adalah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik dan untuk dilakukan dari pembelajaran daring. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, sebelum melaksanakan pendampingan individu keempat, tadi kita sudah berdiskusi dengan CGP tentang pembelajaran sosial emosional. Maka untuk mengingatkan bahwa tagihan berikutnya adalah penyusunan RPP dengan mengadakan unsur diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional, dan ada budaya positif. 3 unsur ini harus ada di dalam RPP tersebut. Kemudian RPP tersebut disusun oleh CGP dan dikirim ke PP untuk dimintakan umpan balik. Nah, setelah PP memberikan umpan balik, dikembalikan lagi ke CGP untuk dilakukan perbaikan dan akan diimplementasikan dalam pendampingan individu 4 di kelas. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, karena pendampingan individu keempat nanti adalah ada observasi di kelas tentang RPP yang sudah disepakati tadi. Kemudian nanti jadwal observasinya 2 jam dan 2 jam yang lain adalah untuk diskusi PP dengan CGP. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring dan perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi LMS oleh pengajar praktik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian laporan ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Versi online yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, kedua adalah mengisi daftar hadir, dan ketiga rencana pendampingan selanjutnya. Semua dikerjakan di LMS oleh PP.
Kemudian untuk versi manual, daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Semua di print out dan dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada loka karya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi pendampingan individu ketiga di SDN 3 Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Saya mendampingi Pak Puji sebagai CGP dengan menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk permisi dan melaksanakan pendampingan selanjutnya. Dokumen-dokumen ini kami ambil saat melaksanakan pendampingan individu ketiga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 4 kepada SMK Negeri 1 Bunduran, dan kelima SDN 3 Ngumbul Todanan Blora. Terima kasih, semoga bermanfaat, mengingatkan kembali bahwa guru penggerak itu harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga guru-guru bisa mengamalkan guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.